Ini seperti Nano Ray 9000 dulu ya, warnanya seperti ini. Nah, dia warnanya grey, hitam, dan ada aksen-aksen kuningnya. Ini keren banget sih menurut gua. Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Kali ini gue kedatangan dua raket lagi yang baru dari brand Hart ya. Jadi kemarin Hart ngirimin ke kita lagi raket Hart ya, produk terbaru mereka yaitu Hart Extend Air ya, yang ini yang warna abu ya dengan kuning, perpaduan kuning dan hitam. Dan satu lagi ada Extend Pro ya. Jadi dua raket ini tuh dua raket terbaru dari mereka yang mungkin modelnya Extend mirip Astro kali mungkin ya. Jadi ini Extend Air dan Extend Pro ya. Jadi gue bakal bahas pertama-tama mungkin dari desain dulu. Nanti di belakang gue bakal bahas juga gimana gue main di lapangan, rasanya seperti apa, dan mungkin kesimpulan di akhir. Oke? Pertama-tama dari desain. Ya, jadi pertama-tama nih Extend Pro ini warnanya itu Dove ya. Dia warna merah, grey yang gue dapet tuh warnanya ini, tapi nanti untuk warna lain gue bakal tulis di sini. Di depan gue ini ada warna abu-abu dengan warna merah. Ya, jadi warnanya Dove ya, tidak gloss ya warnanya. Mungkin pertama-tama dari teknologinya dulu. Teknologinya disematkan dalam raket ini ada square frame ya. Jadi square frame ini dia membuat raket ini itu menjadi lebih lebih akurat dalam memukul. Jadi ini buat raket serang ya. Jadi di sini raket diperuntukkan untuk raket serang. Dan di sini juga ada tulisan Aeroline. Aeroline ini jadi kalau di mobil itu aerodinamik ya. Jadi namanya ini Aeroline. Jadi dia menambah aerodinamika si raket ini ketika memukul ya. Nah, terus di sini juga ada Ultra Japan HMG. Nah, kalau misalnya biasa di Mizuno itu kan tertulis HMG T berapa ya, dia kekuatannya berapa. Nah, tapi di sini tuh tidak ditulis dan gua sendiri belum dapat informasi tentang HMG ini ya, Japan HMG ini dari Hart. Mungkin kalau kalian tahu kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Oke? Nah, terus lanjut lagi. Di sini tuh ada Ultra High Foam System ya. Ini seperti yang di Mizuno juga. Ini tuh mengurangi getaran ketika kalian memukul. Nah, tapi raket ini tuh sebenarnya buat raket serang ya. Jadi bukan untuk raket buat raket defense, ini buat raket serang karena kepalanya juga dia memiliki berat yang head heavy di sini tuh, head heavy, dan dia bisa ditarik sampai 35 lbs. Jadi lumayan kencang bisa ditariknya ya. Dan dia memiliki balance tadi seperti saya, head heavy, berat ya. Dan shaftnya itu stiff ya, shaftnya itu stiff. Oke, nah dia juga memiliki berat 4U, mungkin ada yang versi 3U-nya, tapi kebetulan kita mendapatkan yang versi yang 4U beratnya. Oke, nah kita lanjut dulu ke yang Extend Air sebelum kita bandingin di lapangan seperti apa. Kita masuk dulu ke Extend Air. Untuk desain, pertama-tama desain gue suka banget warnanya. Ini seperti Nano Ray 9000 dulu ya, warnanya seperti ini. Nah, dia warnanya grey, hitam, dan ada aksen-aksen kuningnya. Ini keren banget sih menurut gua. Dan dia tuh beda sama Extend Pro. Extend Pro itu dia Dove ya. Kalau warnanya Dove, kalau ini tuh dia warnanya glossy semua. Semua glossy ya, mengkilap semua ya. Catnya juga metalik semua. Nah, di Extend Air itu berbeda dengan Extend Pro. Jadi Extend Air itu teknologi yang disematkan itu berbeda-beda. Nah, dia cuma ada satu yang sama yaitu Aeroline. Aeroline itu yaitu tadi aerodinamikanya, menambah aerodinamika. Kalau di sini itu dia ada combi frame. Nah, apa combi frame ini? Combi frame ini tuh jadi di raket ini tuh terdiri dari dua frame, model frame ya. Jadi model frame yang bawah dan model frame yang atas ya. Nah, kalau ini model frame yang bawah itu dia pipih ya. Di sini tuh pipih ya. Kalau di sini sih nggak ditulisin apa-apa ya. Kalau ini ya frame-nya apa, tapi di atasnya itu ditulis oval frame. Ya, oval frame itu dia rada besar. Jadi menambah kekokohan dari si raket ini ya di oval frame ini. Sedangkan raket yang bawah ini dia pipih ya. Dia jadi untuk mengurangi twist ya. Kalau misalnya gue lihat ini mengurangi twist, dia raket bawah ini pipih. Nah, sampai tengah sini pipih ya. Kalau misalnya sini pipih. Nah, ke sini itu dia besar kalau kalian bisa lihat nanti. Ya, di video mungkin gue bakal video lebih dekat lagi. Bawahnya pipih, atasnya itu lebih tebal. Nah, terus yang uniknya lagi dari si Extend Air ini, dia itu di sini tuh ada tulisan swirl design. Ya, kalau kalian pernah lihat video gue yang sebelumnya, ini ada Ultrax 800 ya yang dari Mizuno, itu dia frame-nya itu seperti kayak gelombang-gelombang gitu ya. Nah,
Ini pun sama, tapi mungkin ini nggak sejelas itu. Jadi kalau kalian lihat detail nanti, kalian bisa lihat di video ya di ujung sini. Itu dia ada sejenis swirl. Jadi kayak dia raketnya tuh nggak lurus, dia ada kayak gelombang-gelombang gitu. Nanti kalian bisa lihat di video ya. Nah, untuk apa sih ini swirl-swirl ini ya? Nah, kalau menurut pengalaman gua, si swirl ini tuh menambah kekokohan dari si raket ini. Jadi mengurangi twist, dia menambah kekokohan dari frame-nya. Jadi sehingga ketika dipukul itu raketnya tuh tidak sebergetar kalau nggak ada ini. Jadi dia lebih kuat sih kalau menurut gua. Dan kalau kalian lihat di sini ya, di bagian joinnya, di T-joinnya ya, ini juga dia kasih kayak jendulan ya, atau jendulan kayak sejenis lekukan di sini tuh ya, ada dalam ke dalamnya. Kalau kalian bisa nanti lihat di video. Ini tuh menambah kekokohan dari si T-joint ini juga sendiri. Nah, itu menurut pengalaman gua aja ya. Jadi kalau kalian misalnya menurut kalian gua salah, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar, marahin gua aja. Oke? Nah, terus ada satu lagi di sini tapered shaft ya. Tapered shaft ini juga sama, dia menambah kekokohan dari raket ini. Jadi raket ini itu untuk defense dan serang ya. Jadi ini kalau ini untuk pure untuk serang, kalau ini tuh defense dan serang ya. Jadi ini lebih all around lah kalau menurut gue, ini all around ya si Extend R ini gitu. Nah, tapi ini kedua raket ini tadi yang gue bilang, Extend Pro ini tuh memiliki berat yang head heavy ya, dan Extend R pun sama memiliki berat head heavy, dan beratnya pun yang ini pun 4U ya, jadi sama dengan Extend Pro, tapi tarikannya itu cuma bisa sampai 30 lbs, jadi lebih sedikit kecil dibandingkan yang Extend Pro. Dia sampai 35 ya, walaupun gue sendiri selama ini gue tarik paling mentok tuh 30, gue gak pernah sampai lebih dari 30 ya, karena menurut gue di atas 30 dengan kekuatan tangan gue seperti ini, skill gue belum mampu di atas 30 gitu. Oke, nah terus yang membedakannya lagi dengan Extend Pro, tadi Extend Pro itu memiliki shaft yang stiff ya. Nah, tapi kalau di Extend R dia memiliki shaft yang fleksibel gitu. Jadi bedanya di situ ya. Tapi keduanya memiliki berat yang head heavy. Itu aja perbedaannya ya. Jadi dari shaft berbeda, satu fleksibel, satu stiff, dan dia bisa ditarik sampai 35, yang Pro yang ini cuma sampai 30 gitu. Sekarang gue mau masuk ke pengalaman gue pakai raket ini. Jadi raket ini udah gue pakai beberapa hari, gue coba main di lapangan, dan ini yang gue rasakan. Nah, ini yang bener-bener gue rasakan yang menurut gue tidak sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Pertama-tama dari shaftnya sih. Nah, kalau di sini tertulis Extend Pro ini dia stiff ya, dan Extend R ini dia fleksibel. Tapi yang gue rasakan setelah gue main itu yang Extend Pro itu super fleksibel menurut gue malah ya. Jadi ini gue nggak tahu apakah ini salah cetak atau tangan gue yang salah. Tapi kalau gue bengkokin gini pun ya, yang Extend R ini tuh lebih rigid, lebih stiff dibandingkan yang ini tuh kayak fleksibel banget sih menurut gue. Tapi di sini tulisnya dia stiff sih gitu. Jadi gue agak bingung sih, mungkin karena modelnya berbeda ya. Mungkin stiffness-nya itu tiap raket berbeda ya. Tapi kalau menurut gue setelah gue pakai, ini tuh fleksibel. Ini fleksibel kalau menurut gue ya. Tapi kalau kalian punya pengalaman lain, kalian boleh tulis langsung di kolom komentar, oke? Nah, Extend R ini kalau gue pakai itu tuh dia lebih rigid ya. Kalau gue pakai, gue pukul, gue pakai buat ngechop, buat ngedrop shot, buat ngedrive, ini tuh lebih stabil menurut gue. Jadi kalau gue merasa si Extend R ini tuh lebih enak dibandingkan Extend Pro ini ya. Terutama untuk smash ya, gue berasa banget untuk smash atau untuk bola cepat ini tuh agak sedikit terlambat menurut gue. Dan nggak tahu ya, mungkin perasaan gue aja tuh gimana. Tapi memang awalnya gue nyobain itu, gue ngeliat dulu, oh shaft stiff nih, ini kayaknya gue cocok buat gue nih. Terus gue pakai kan, lah kenapa ini gue pakai, kenapa jadi kayak fleksibel kayak gini sih gitu ya, kok nggak enak. Terus gue coba lagi yang Extend R, dan ini kenapa lebih stiff ya, lebih enak gitu gue pakai yang ini. Jadi gue pakai yang Extend Pro ini menurut gue agak sedikit terlambat ya kalau menurut gue, jadi nggak cocok lah buat gue gitu. Tapi Extend R ini menurut gue cukup oke raketnya, all around ya raketnya, tidak full untuk strike, untuk smash, untuk attack ya, tapi dia all around menurut gue. Jadi untuk keseluruhan sih kalau menurut gue, untuk kalian pemain pemula, untuk kalian yang cari raket ya yang untuk all around, ini bisa jadi salah satu opsi ya kalau kalian ya Extend R ini ya. Dan modelnya pun menurut gue ini oke banget. Tapi oke lah, balik lagi lah, kalau ke model suka-suka tiap orang beda-beda ya gitu. Nah, ini mungkin yang gue rasakan itu pertama ya. Dan si Extend Pro ini gue kalau pukul, nah ini yang aneh lagi sih menurut gue.
Ini kan ada tulisan ultra high foam system ya. Jadi kan dia harusnya mengurangi getaran dari si raket ini. Tapi apa yang gue rasakan dari raket ini, itu raketnya tuh bergetar ketika gue pukul gitu. Nggak tahu kenapa. Beda sama Action Air ini, kalau gue pukul lebih rigid. Tapi kalau Action Pro ini agak getar menurut gue, pengalaman gue gitu. Jadi kayak gue punya teman juga nih di lapangan, dia dulu punya Caliber S Pro ya, nggak salah. Caliber S Pro ya dulu dia yang pertama sebelum Caliber S Boost. Itu dia juga ada high foam system. Tapi malah raketnya ketika dipukul itu getar gitu. Beda sama yang Boost. Yang Boost itu dia udah lebih rigid. Tapi kalau yang Pro entah kenapa kata dia getar ini gitu. Jadi gue nggak tahu ultra high foam system ini tuh apakah full, ada yang full, ada yang setengah-setengah doang. Kalau yang murah setengah, kalau yang mahal full gitu gue nggak tahu. Tapi ini gue berasa ini raket bergetar kalau gue pukul. Kalau yang ini cukup oke menurut gue, rigid lah dia. Karena dari swirl desainnya kalau menurut gue, terus ini Kobe frame-nya itu menurut gue ngaruh banget sih menurut gue gitu. Jadi itu pengalaman gue sendiri ya. Nah, jadi gue mau kasih nilai mungkin ya, kalau yang Extend Pro ini mungkin untuk smash gue kasih nilai 7 dari 10 ya. Menurut gue ini kurang sih, atau ya 7 dari 10 lah, nggak jelek-jelek amat, tapi gue kasih 7 dari 10. Nah kalau Extend Air ini gue kasih nilai, walaupun nggak perfect juga, ini gue kasih nilai 8 dari 10 untuk smash ya. Tapi untuk defense dua-duanya sama-sama oke. Untuk defense ini juga gue berasa oke-oke aja. Cuman dia untuk pukul lob serang gitu-gitu, gue kurang banget yang Extend Pro. Tapi gue lebih pilih yang Extend Air. Jadi gue kasih nilai untuk defense mungkin gue kasih nilai ini ke 7,5, ini pun ke 7,5 ya. Jadi gitulah. Untuk permainan kontrol ya, untuk kontrol kedua-duanya sih mirip ya. Kalau menurut gue kedua-duanya mirip. Tapi karena satu fleksibel, jadi ini menurut gue masih kurang yang Extend Pro. Tapi yang Extend Air ini cukup oke. Jadi gue kasih nilai yang Extend Pro 7,5, yang Extend Air mungkin di 8 ya gitu. Jadi ini keseluruhan sih gue lebih suka yang Extend Air lah gitu. Jadi gue udah coba beberapa kali yang Extend Pro ini, gue udah coba, gue kasih kesempatan lagi, tapi tetap gue pakai bola apa tetap kurang nyaman sih buat gue. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu ke kesimpulan. Oke, nah buat kalian yang penasaran dari tadi kan ini harganya berapa sih gitu. Jadi si Extend Pro ini dia dibanderol dengan harga 450.000. Dengan yang Extend Air ini beda 100.000, dia lebih mahal 550.000. Nah, walaupun namanya Pro ya, ini Extend Pro, kalau di Yonex kan Astro Pro gitu, 11 Pro misalnya, anggap Astro 88 Pro. Dia kan yang mahalnya punya ya, tapi ini ternyata Extend Air lebih mahal. Dan memang gue berasa ini juga lebih enak sih, gue berasa. Makanya gue bukan lihat dari harga, karena gue harga tahu terakhir ya, gue tahu terakhir setelah gue coba, gue tahu harganya 550.000 dan ini 450.000 gitu. Dan sebelum gue lupa, kemarin ini gue pakai senarnya itu Mizuno 65H ya. Jadi keduanya sama, jadi nggak ada perbedaan, dan gue memiliki experience berbeda aja di raket ini gitu. Gue tarik juga ini 28 lbs, keduanya sama seperti biasa. Untuk kalian yang udah sering main badminton, udah coba raket sana raket sini raket situ, bolehlah kalian cobain raket ini. Dan menurut gue harganya reasonable juga lah. 550.000 kalian dapat raket ini, itu oke banget sih 550.000, dan 450.000 termasuk yang cukup murah. Tapi gue sih, kalau gue nyaranin kalian ambil yang Extend Air sih kalau gue. Tapi kalau kalian mau coba yang Extend Pro silahkan. Karena kalau untuk serang-serang memang ini yang raket yang untuk serang itu ini. Ya Extend Pro ini yang diperuntukannya. Tapi kalau gue sendiri, gue lebih prefer yang Extend Air ini. Gitu, oke? Oke, sekian aja video kali ini. Buat kalian yang terbantu dengan video ini, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga follow TikTok kita dan Instagram kita juga. See you next time guys. Bye-bye.